Berarti setelah terjadi suatu otonomi daerah, Pak, seharusnya di sini kan Menteri Dalam Negeri dia harus sadar, Pak, bagaimana menumbuhkan atau dia menginstruksikan atau dia memberikan himbauan kepada kepala-kepala daerah, ya kan, supaya dia menginformasikan kepala-kepala daerah ini menginformasikan kepada rakyatnya supaya dia itu lebih nasionalis. Jiwa-jiwa nasionalis ini ditumbuhkan, Pak. Karena apa? Kemarin yang saya bilang ke Pak Paul kan, Pak, kalau terjadi radikalisme di Indonesia ini, musuhnya hanya satu, Pak, nasionalis. Mereka yang berjiwa nasionalis, dia yang akan melawan radikalisme yang atau ekstremisme yang timbul di Indonesia ini, Pak. Saya rasa begitu. Mungkin begitu, Pak. Menteri Dalam Negeri yang dia harus lebih aktif ini, Pak. Bagaimana, Pak, menurut Pak Taufik? Saya beritahu, yang mempunyai kewenangan merubah undang-undang itu bukan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu hanya melaksanakan undang-undang. Hati-hati. Jadi Menteri Dalam Negeri juga tidak berkuasa karena sudah dikunci sama paradigma itu. Makanya kan saya bilang, banyak di elit-elit kita ini nggak paham apa itu paradigma. Sehingga mereka seenaknya merubah. Baru sekarang tahu kan, setelah ada otonomi daerah, terjadi apa? Itu kan deregulasi. Nanti di bagian berikutnya besok, itu kita mau lihat perkembangan situasi. Ya, the world as is it. Bagaimana dunia saat ini, perkembangan situasi. Bagaimana global, bagaimana regional, bagaimana nasional. Nah sekarang di tingkat nasional, banyak sekali presiden bertugas partai, bukan paradigma itu. Paradigma. Loh iya, yang begini-begini, mohon maaf, beliau-beliau tuh kalau ditanya paradigma itu apa nggak ngerti. Setelah kejadian baru berubah. Dulu hapuskan GBHN, sekarang ciptakan lagi GBHN. Padahal dia nggak ngerti GBHN itu apa. GBHN itu ya pembukaan itulah GBHN. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Garis-garis besar itu ada di situ. Arah kebijakan itu. Saya kan udah bilang kemarin. Apa itu kebijakan? What to do? Apa yang harus dilakukan? Sudah diperintahkan. Saya mau kasih tahu sekarang. Presiden, para menteri, dia dapat perintah dari mana? Dari pembukaan konstitusi. Semua para penyelenggara negara. Semua para penyelenggara pemerintahan. Semua pemangku kepentingan. Tidak boleh keluar dari paradigma konstitusi. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Itulah tugas nasional. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu sudah perintah. Lah saya sekarang mau tanya, presiden kita dapat perintah dari mana? Dari Tuhan. Undang-undang, Pak. Dulu. Ya. Kalau dulu iya, Daud, Salomo, itu langsung dari Tuhan lewat nabinya. Kalau sekarang dari konstitusi. Ya, dari konstitusi. Kalau pendeta, pastor, ya pemuka-pemuka agama, ya katakanlah yang Kristen Katolik, dia dapat perintah dari mana? Ya dari Bible. Perintah Tuhan. Makanya saya bilang Bible itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan. Itu nanti khusus kita bahas Pak Paul. Nantilah. Kalau kita sebagai warga negara kerajaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tapi ini masalahnya kita warga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi setelah terjadi deregulasi, ya munculnya otonomi daerah, terjadilah yang namanya deteritorialisasi. Terjadilah pembagian-pembagian wilayah. Bayangkan ya ikan ya yang ada di Jawa Barat berenang ke Jawa Tengah aja ribut. Ributkan, oh itu ikan saya itu. Itu sampai begitu bangsa ini hancurnya. Gara-gara apa? Itu tadi saya bilang, pergeseran paradigma menimbulkan benturan. Ya coba di Spanyol sana, yang cari ikan di laut lepas sana, Pak Paul. Itu kan dibagi-bagi tuh kuotanya. Kalau kita tidak, oh ini ikan dari Jawa Tengah, bukan dari Jawa Barat. Apalagi masuk Jawa Timur, oh ini ikan kami nih. Makin gak karuan-karuan bangsa ini. Ya siapa yang buat? Nanti kita cerita
bagaimana globalisasi memporak-porandakan. Tapi kenapa ada negara dia bikin globalisasi itu tidak lewat pintu depan rumahnya. Boleh globalisasi masuk, lewat jendela. Coba lihat budaya India, kemana-mana masih pakai sari kan, untuk menunjukkan identitasnya. Tetap dia makan itu apa makannya itu yang makanan orang India itu apa namanya Pak Paul, saya lupa itu. Cane. Hah? Bukan ada Cane, lagi roti cane. khusus itu roti cane. Itu roti cane. Ada Kari, satu lagi. kari. Karik. Apalagi ada satu. Seperti apa tuh nggak tahu lah kita. Yang ada khas makanan India. Dia tetap mempertahankan itu. Kalau Indonesia makanannya gado-gado. Udah ada gado-gado, ada ketoprak. Dibikin prasmanan, gado-gado. Cara kita makan aja udah beda. Sudah rusak kita ini. Saya tahu aja. Nah, tolonglah yang begini-begini itu. Ya itu tadi. Pak Tobing. Ya, Maaf Pak Tobing, saya potong dikit. Pak Tobing. Jawab ya. Oke. Pak Tobing, sekarang kita ini kan pemerintah kan tahu Pak. Pemerintah ini kan tahu siapa yang menggeser, yang akan menggeser ideologi ini kan tahu Pak. Gerombolan mana yang akan menggeser? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau pemerintah ini mendengar Pak. Mohon Pak, apa namanya? Jadi kalau infonya. Pertanyaannya itu, saya beritahu ya, saya memang apa ya terlalu mendalami. Indonesia harus punya namanya strategi nasional. Nah itu belum kita bahas di paradigma ke-7 nanti. Pertanyaannya ada nggak strategi nasional? Nggak ada. Strategi nasional kemarin Pak Paul tanyakan strategi pengembangan kekuatan nasional. Di dalam pengembangan kekuatan nasional itu ada pembangunan kekuatan nasional dan ada pembinaan. Kita dibina nggak? Nggak dibina. Setelah itu, setelah kita bangun, kita bina, kita harus menggelar kekuatan nasional. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, gelar kekuatan itu. Kemudian kekuatan itu harus digunakan untuk menghadapi apa? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Setelah itu apa lagi? Ini kan pertanyaan saya jawab ya. Bagaimana mengkoordinasi Pak jawab ya? Kan ini kan koordinasikan ini provinsi-provinsi. Sekarang gubernur nggak tunduk sama presiden, bupati nggak tunduk sama gubernur, lurah saja nggak tunduk sama camat. Kan cuma camat aja yang dipilih kan? Nah. Ya. Tapi apa nggak terlalu lama Pak kalau kita harus membentuk dulu suatu strategi pertahanan nasional? Lah, ya kan? bukan strategi. Tapi, ya. Lah, bukan strategi pertahanan lagi. Di dalamnya ada strategi pertahanan di dalamnya nasional. Ada strategi ideologi nasional. Ada strategi keamanan nasional, strategi ekonomi nasional. Bukan hanya pertahanan nasional, bukan. Karena perang saat ini yang dihadapi Indonesia sudah kesemestaan. Ancaman itu sudah semesta. Di ideologi iya, di politik iya, di pertahanan iya, di keamanan iya. Kita sudah konflik sekarang. Jadi kita konflik seperti itu. Doktrin kita apa? Sistem pertahanan rakyat semesta. Lah sistem pertahanan rakyat semesta dari mana? Ya dari strategi nasional itu dijabarkan. Kita punya nggak strategi kesehatan nasional? Nggak punya. Hukum nasional punya nggak? Hukum nasional aja masih pakai hukumnya Belanda. Lah yang begini kita memang banyak PR, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa 75 tahun Indonesia merdeka, jubili 75 tahun, kok negara ini belum bebas? Ya. Pak Paul kemarin ngomong, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Dan sekarang kita nggak ada yang benar, kebenaran diadu-adu, diobok-obok, bukan diadu-adu, diobok-obok. Ya, kamu salah, aku yang benar. Bukan, kami yang benar, kamu yang salah. Itu jadi sekarang. Lihat, GBHN dibubarkan. Sekarang mau dirumuskan lagi. MPR
kemarin lembaga negara, sekarang bagaimana membentuk MPR supaya menjadi lembaga tinggi negara. Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung, dihapus. Jadi siapa yang merubah-rubah ini? Dulu saya mau sampaikan di sini ya, pemikiran founding fathers kita itu sudah out of the box. Sekarang dimasukkan ke box lagi, inbox. Betapa bodohnya bangsa ini. Tapi kalau saya bilang bodoh, hati-hati loh ya. Bukan tolol, bukan bodoh. Bodoh apa? Punya kemampuan, tapi tak mengerti menggunakan kemampuan. Itu definisi bodoh. Jangan sakit hati pula. Ini saya udah dikomentari. Tobing bilang bodoh-bodoh orang. Bodoh itu definisinya, dia punya kemampuan, tapi dia tidak mengerti menggunakan kemampuan. Itu bodoh. Kalau dungu lain lagi, tolong lain lagi. Makanya konflik apa? Konflik terminologi. Makanya kembalikan ke akarnya. Itu saya kira menjawab lah. Nanti kita kupas di paradigma ke-6, ke-7. Itu lebih jelas lagi nanti. Sebentar. Satu lagi. Ya, Pak satu Hendro. lagi pertanyaan, Pak. Apakah Pak Tobing setuju dengan pemikiran saya bahwa keadaan negara kita ini sekarang sedang darurat, Pak? Dan kalau memang setuju dengan sedang darurat, tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah pemerintah menyalahi hukum? Kalau mereka-mereka yang sudah ketahuan batang hidungnya dicokok ini, supaya dia tidak membuat sesuatu menjadi lebih heboh lagi. Setuju nggak Pak dengan menurut pendapat saya? Ya begini, saya mau memberikan pencerahan dulu lah. Jadi makanya kita kembali, apa itu darurat? Karena kita harus hati-hati ngomong, darurat itu sama dengan krisis. Nah, krisis itu ada dua penyebabnya. Satu, karena alam. Bencana alam menyebabkan kita krisis, darurat. Ya, yang kedua, perbuatan manusia. Nah, secara psikologi, secara kewilayahan tadi mindset, kita memang sudah darurat. Tapi secara fisik belum. Secara mental ideologi ya, kita sudah darurat. Mindset kita sudah darurat sekarang ini. Sudah nggak tahu lagi siapa lawan. Bayangkan aja. Padahal ancaman sudah di depan pintu. Nah, jadi kalau dibilang darurat, kalau bilang darurat dari kesehatan, saya kira semua dunia kena. Tapi mindset kita ini yang sudah krisis. Krisis identitas. Ya, kalau Bapak bilang, cuman belum bersifat fisik. Nah, kapan ini menjadi? Oh, bisa jadi sewaktu-waktu. Bisa sewaktu-waktu terjadi. Bisa. Bisa. Ya. Siapa yang duga? Keadaan Jakarta, Pak. Ya kan? 98, ya. Nggak ada yang duga. Siapa yang duga Gus Dur dicopot di tengah jalan? Nggak ada yang duga. Nggak ada yang duga. Nah, siapa yang duga sekarang? Kalau nanti jangan situ. Jadi siapa yang menduga kalau terjadi disintegrasi? Nah, saya bilang situasi sekarang pemerintah masih berada dalam keadaan tertib sipil. Nanti bisa meningkat ke darurat sipil, bisa meningkat ke darurat militer. Tapi yang sekarang pemerintah baru menyampaikan apa? Bencana nasional. Tapi darurat kesehatan. Kalau ini darurat kita ini darurat. Yang meninggal sudah 15.000 Kalau dijadi pasukan itu berapa brigade itu? Nah, betul. Selain darurat pandemi, Pak, selain darurat pandemi, darurat Jakarta dan darurat di Irian di Papua ini, Pak. Saya melihat itu. Ya kan itu kan cukup darurat juga itu, Pak. Jadi kalau begini, di dalam doktrin militer kan itu ada namanya praanggapan, asumsi, tapi harapan belum menjadi fakta. Nah, saya harapan menjadi fakta. Boleh mengatakan bahwa kemungkinan belum harapan menjadi mengatakan belum menjadi fakta, tetapi ada indikasi yang mengarah ke sana.
Kemarin saya bilang, Aceh bisa memisahkan diri, Papua bisa, terus Maluku bisa, Bali bisa, terus Manado bisa, Riau bisa, tetapi ada yang bisa, ada satu kristal tidak terduga-duga. Jika seorang penjual buah di Tunisia membakar diri, apa yang terjadi? Oh, Arab Spring. Mubarak, Presiden Tunisia masuk penjara. Oh, Syria. Itu gara-gara cuma satu orang. Makanya kemarin sudah benar, polisi itu nggak nembak Habib Rizik. Kalau Habib Rizik dikira selesai. Oh enggak. Gara-gara satu orang. Bukan hanya Indonesia yang bergolak. Betul, mungkin Turki, komunal-komunalnya itu bergerak ke Indonesia. Endorgan aja udah mulai ngoceh. Ini urusan dalam negeri. Tadi kebetulan ada pertanyaan mengawali kegiatan kita ini. Itu kenapa Duta Besar Jerman datang ke sana? Kemudian nanti disusul lagi Duta Besar Turki. Karena era globalisasi ini ada paradigma baru, believing by seeing.